Halo, selamat pagi teman-teman. Lagi Ya, selamat berjumpa kembali, selamat bergabung bareng dengan saya pagi ini menemani teman-teman semua yang mungkin sebagian masih ada yang baru melek, sebagian ada yang sudah mandi, sudah prepare persiapan mau ke tempat kerja. Ya, termasuk ini teman-teman yang sudah bangun, sudah berolahraga, nah, sembari menanti update seputar market. Oke, sebelum kita ini ya teman-teman ya, kita lanjut lebih jauh, saya mau cek dulu apakah suara saya ini lancar di tempat teman-teman. Jangan sampai nanti sudah banyak sharing, tapi ternyata malah mic-nya terkendala ya. Jadi saya minta respon dulu, feedback dulu. lancar, Bob. Lancar ya? Oke, thank you konfirmasinya. Baru satu orang ini. Oh, yang lain gimana? Oh, dari Bos Dina, Febrina. Bagus audionya. Oke. Hari ini di tempat saya cuacanya cerah tapi tetap berawan teman-teman. Di tempat teman-teman gimana? Apakah ada yang masih Hmm, diguyur hujan? Mendung, mendung, mendung. Oh mendung, wah ya semoga ini ya semoga cukup mendung aja, jangan sampai hujan yang disertai dengan angin ya karena beberapa waktu yang lalu Solo juga sempat ini teman-teman hujannya bentar. Saya lupa hari apa ya, hari Sabtu atau hari Jumat kemarin. Hujannya bentar tapi ada angin, anginnya kenceng, angin puting beliung ya kemarin kemarin siang ya sama Panglima itu sama Panglima pendekar terus di translate ke bahasa Jawa tidak boleh itu. Oke, eh pagi ini kita akan langsung review market teman-teman tanpa berlama-lama. Jadi saya setelah ini akan langsung share screen kondisi update-nya seperti apa, termasuk peluang-peluang yang kita ambil kemarin pagi. Ya, ini ada beberapa update. Nah, pagi ini saya akan langsung update kondisinya seperti apa ya. Kita akan mulai dari pair yang pertama. Sorry, saya mungkin di awal ini saya akan perlihatkan dulu kondisi di MT5, transaksi yang saya ikut ambil ambil peluangnya, teman-teman juga ambil. Nah, saya akan update dulu lah. Setelah itu nanti kita akan back to trading view chart ya. Saya akan mulai dari ini, dari kondisi di Euro USD yang mana kemarin kita pasang pending order sell stop. Nah, ini sell stopnya sudah ke trigger, sudah sempat running profit juga. Nah, ini turun ya, sempat turun tapi ternyata penurunannya tertahan, teman-teman. Tertahan dan harga sempat naik dan ini kalau saya melihat kondisi yang seperti ini bisa menjadi sideways dulu secara sementara ya, sideways dulu. Uh, untuk keputusannya ya, untuk saat ini sih saya belum melihat adanya ini ya, adanya keputusan baru yang diambil. Apakah akan tetap lanjut dengan trading plan yang sama atau malah exit? Nah, mungkin pagi ini saya akan memberikan beberapa tips saja. Seandainya memang harus exit duluan, entah itu cut profit, entah itu cut loss, kondisinya seperti apa. Nah, itu yang mungkin pagi ini saya akan coba update ke teman-teman semua. Oh ya, sebelum lanjut juga nih, ada ini nggak yang mau tanya-tanya dulu nggak teman-teman? Nah, jangan sampai nanti saya udah terocos duluan, ternyata teman ada yang punya pertanyaan nih, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi pengen saya tetap kita dua arah ya, dua arah, diskusi pagi, update kondisi pagi, saya update teman-teman, teman juga kalau ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan aja. Kalau peluang pasti kita bahas dari ini, dari yang sekarang tertampil ya di major pair, di gold pun juga kita akan sampaikan teman-teman nanti seperti apa kondisinya. Ya, jadi jangan sungkan, jangan malu, ditulis saja di kolom chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman ini tanyakan. Oke ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini review peluang yang kemarin kita ambil. Nah, jadi euro ini masih masih floating ya, masih floating. Ini masih di harga entry yang euro yang kemarin kita pasang pending ordernya. Kemudian berikutnya untuk GU atau GBP USD ini juga masih di area entry. Jadi kemarin kita entry di sini.
Nah, sempat floating minus, floating profit, naik, hampir kena SL, balik turun lagi. Ini GU lebih kelihatan sideways-nya ya. Jadi kalau GU ini sudah lebih kelihatan. Nah, untuk GU ini special case menurut saya akan nanti saya akan cek dulu ya, cek dulu di time frame yang lain. Kalau memang saya membaca keputusan baru yang bijak diambil adalah exit, saya akan sampaikan ke teman-teman semua ya, karena prinsip kita di trading itu adalah menghindari loss atau kerugian sebaik mungkin. Nah, baru sisanya profit adalah bonusnya ya, semaksimal kita bisa ambil profitnya. Tapi jangan tamak ya, jangan tamak, jangan tamak. Kalau saya, kalau saya di luar sana nggak tahu. Oke, ya jadi untuk GU ini masih ada di area entry point kita ya. Berikutnya ada AUD JPY. Nah, AUD JPY ini sudah kena SL teman-teman. Padahal kemarin kurang dikit ya, ini kurang dikit TP. Nah, ini kurang dikit TP kemarin. Tapi sayang banget harga balik arah. Nah, dia nyentuh level stop loss kita dan sekarang ini ada potensi naik lagi atau malah potensinya marketnya sideways dulu. Nah, kayak gini juga bisa. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Tiap kali kena SL bukan bermaksud menghibur diri ya kan? Siapa nih di sini yang kena SL pengennya tuh mendengerin penghiburan? Nah, ada nggak? Nggak usah, nggak usah ini malu. Kalau mau confession ngaku aja nggak apa-apa teman-teman ya, kita sharing santai. Karena umumnya seperti itu. Jadi kalau apa namanya kena SL segala macam ya biasanya nggak mau denger yang bagus, yang jelek-jelek, pengennya denger yang bagus bagus ya sebagai penghiburan. Tapi kali ini saya nggak akan sama seperti itu. Saya akan hanya akan menyampaikan kalau ini kena SL ya sudah ya, kita fokus ke peluang-peluang berikutnya karena sehari kalau kita di trading seperti ini ketika satu instrumen sedang sideways ya kita bisa cari instrumen-instrumen yang lainnya ya. Oke, jadi tiga, tiga peluang ini yang kemarin kita ambil di ini ya di major pair dan cross pair. Kalau goldnya kemarin langsung SL di siang kemarin pas live trade siang. Nah dari tiga pair forex ini satu sudah kena SL, yang dua habis ini saya akan kasih tips eh, next move-nya itu better seperti apa ya. Oke, saya izin baca chat dulu sembari saya switch ke trading view. Kita akan coba kulik peluang-peluang di market pagi hari ini. Yang mau request musiknya NS, tulis saja, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, pagi juga Bos Mari Agustin, ya semangat pagi. Ini morning person semua berarti ya yang kita kita ketemu pagi hari ini. Morning person ya. Ternyata nggak cuman saya. Kalau saya sih ini sedikit sharing ya, sembari saya masih prepare di TradingView nih. Eh, dari dulu zaman SMA tuh memang udah terbiasa bangun pagi, meskipun ada fase ketika kuliah itu pengennya tuh balas jam, bangunnya siang. Ya, waktu saya SMA tuh di Magelang ya tempatnya dingin. Jam setengah lima itu aduh, harus sudah bangun teman-teman, setengah lima bangun terus di asrama ya bersih-bersih, ngepel sambil olahraga gitu ya. Nah, terus setelah itu ini bersih-bersih mandi, bersih-bersih diri maksudnya mandi, setelah itu baru ke tempat ibadah ya. Jam 6 pagi udah harus sarapan. Jadi sebenarnya udah gak kaget ya, apalagi kalau fase sekarang ini kan morning person saya karena saya punya baby ya. Jadi pagi kayak gini ini udah biasanya tuh sudah prepare bersih-bersih rumah, nanti prepare apa namanya air hangat buat mandi, mandiin dan seterusnya. Oke, intermezzo. Ini kita sudah masuk ke chart. Saya akan mulai dari peluang di gold dulu. Ini peluang yang tiap pagi ditunggu sama teman-teman, yaitu peluang pivot point ya. Ini langsung kelihatan. Nah, ini kalau kita fokus ke peluang yang ada ya, peluang yang ada karena kemarin ditutup di oh iya, sorry, sorry. Saya itu membaca komen baru satu orang yang saya sapa. Yang lain belum. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Udah keburu ke market aja. Jadi Bos Steven, izin bertanya, kenapa kemarin gold itu naik turun yang kenapa gold itu naik turun ya?
ada dampak dari news apa gitu nggak? Oke, nanti kita bahas. Simpelnya bukan karena news sih, karena ya mungkin ada faktor sedikit news karena memang sampai hari ini government shutdown masih berlangsung, sudah masuk ke hari yang ke 33. Bentar, saya cek dulu. Iya, 33 hari 19 jam. Berarti kalau di US sana hari ini masuk hari ke 34. Nah, karena data pemerintah ini off, yang ditunggu traders, hedge fund, spekulan, termasuk kita ya, yang tiap hari ini ada 3 kali live. Data apa yang ditunggu? Karena data pemerintah itu off. Ya, data-data swasta, termasuk kemarin ada data dari ISM kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi deh. ISM manufacturing ya. Bener ada ISM manufacturing. Itu ya udah itu data yang sementara jadi acuan. Tapi menurut saya data ini tidak terlalu relate dengan kondisi ekonomi sekarang atau makroekonomi di US sekarang ya. Ya naik turunnya menurut saya karena ya sideways aja. Gue memang secara teknikal sideways. Kalau dari saya, POV saya, simpelnya sebenarnya gold itu bisa turun. Ya, kenapa? Karena The Fed pas FOMC kemarin sudah ngasih arahan. Desember itu belum tentu cut rate. Nah, nanti kita akan cek datanya juga ya. Saya catat dulu deh, biar nggak lupa. Ini karena single ya, single. uh, Panglima nggak tahu nih, coba saya cek dulu. Panglima belum kelihatan ya, nanti biasanya dia akan nyusul sendiri. Saya akan update kondisi ini ya, berarti dari Fed Watch Tool. Nah, menjawab pertanyaan dari Bos Steven ya. Oke, nanti nanti kita akan cek. Nextnya, next dari ini dari pengguna Zoom SPBU. Oke, nanti saya akan play lagunya ya. Berikutnya dari Bos Frans pagi Pro Vidung Meler nih demi cuan. Melernya kenapa dulu? Kalau melernya gara-gara kedinginan AC, AC-nya dimatiin dulu. Kalau melernya karena flu, karena sakit ya, berarti solusinya minum obat ya atau periksa dulu ke dokter, cek ya, biar nggak meler. Karena kalau meler dipaksain cuannya dapat tapi cuannya buat bayar obat kan, buat periksa ya sayang. Morning juga Bos Relin, kemudian dari Masjid pagi juga Bos pernah hidup di seminari ya? Seminari. Oh ini kok banyak yang ini, yang paham seminari. Iya, saya pernah pernah tinggal di Mertoyo Edan ya. Kalau orang orang seminari itu biasanya nyebutnya Mertoyo Edan. Mertoyudan sebenarnya, tapi dipelesetkan Mertoyo Edan ya. Ejaannya seperti itu. Goodnya pas live nggak junam, soalnya Prof. Rek nggak pidato. Giliran selesai live malah junam dia, sesuai tadi plan Pangli. Ya gini, malam itu tentatif, maksudnya buat sayanya ya, saya akan usahakan kalau pas bisa saya akan join. Kalau pas kayak semalam, saya pas kebetulan nggak bisa ya, mungkin teman-teman sama Pangli, sama pendekar ya. Nggak masalah, NS itu ada tiga, tiga ini ya, tiga people, tiga, tiga orang yang siap nemenin teman-teman ya. Bisa dari saya pagi kayak gini, siang sama pendekar, sama Pangli, malam juga bisa sama Pangli sama pendekar. Oke, nah ini saya akan update dulu teman-teman kondisi goldnya ya. Ini supaya nggak kelewatan ya. Ini sebenarnya peluangnya itu peluang breakout yang bisa langsung diambil. Yang komen nanti saya akan ini ya, akan update lagi. Sekarang kita langsung ke market dulu, ini biar nggak ketinggalan. Saya juga belum ambil soalnya, belum ambil. Tapi gini, ini tips. Eh, selera, selera. Kenapa saya bilang selera? Karena saya sebagai pengguna PP yang sudah cukup lama, itu memang ada ini ya, sudah paham karakter dan penggunaan teknik atau sistemnya. Sometimes memang saya akan langsung ambil seperti ini ya, begitu dia breakout, ini langsung ambil sell. Dan abis ini saya akan share peluang yang sesuai rule bakunya ya. Tapi sekedar tips, kalau udah ketinggalan kayak gini ya udah kita bisanya adalah sabar dulu nunggu harga ini koreksi naik dulu ke level entry ya baru kita ambil peluangnya sell. Jadi bisa pasang sell limit ya. Kenapa? Nah, ini saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman saya pakai sistemnya, teman-teman. Sometimes gold di pagi hari itu bikin false signal. Sometimes. Jadi memang volatile seperti ini. Dia turun, kalau secara signal ini sell, tapi nanti di jam berikutnya, 1 jam setelah open market, nah, goldnya naik. Set, set. Nah, jadi floating minus, bahkan sometimes juga kena SL. Makanya
saya sebagai pengguna PP kadang juga tidak terburu-buru, apalagi kalau harga pagi hari itu volatile. Nah, sebenarnya yang paling ideal, yang paling saya suka adalah ketika pas open market tuh posisinya belum kena signalnya. Jadi masih pending order antara buy limit, buy stop, atau sell limit, sell stop. Nah, itu yang paling saya suka. Karena eh, market tuh nggak ngasih full signal. Nah, malah kita bisa nunggu mungkin 30 menit pertama atau 1 jam pertama untuk menilai, oh hari ini marketnya mau kemana ya, itu lebih kelihatan. Jadi, tapi pagi hari ini untuk sistem trading pivot point itu kondisinya ini ada peluang sell, ya, ada peluang sell. Saya akan buatkan dulu ya trading plan idealnya. Nah, karena kemarin peluangnya buy, hari ini peluang sell. Meskipun berbeda ya, biasanya kan satu level teman-teman, karena ini breakout. Nah, ini pakai dua level, ya, dua level seperti ini. Ya, jadi stop loss-nya itu di 4039, take profit-nya di 3956. Ya, kurang lebihnya di situ. Toleransi boleh sesuai dengan selera masing-masing trader. Ya, bisa dibikin pas 3956 sekian atau kasih toleransi lah 3957 itu nggak masalah ya. Ini peluang yang muncul kalau dibandingkan dengan harga entry ini sudah running 800-900 poin ya. Sudah agak ketinggalan. Kalau saya pribadi karena ini belum entry teman-teman. Saya juga nggak nyangka pagi ini ternyata goldnya langsung turun kayak gini kan. Jadi ya udah saya akan wait and see dulu. Saya dan Kalima Cahya ya, bos Kalima Cahya itu tiap hari itu memang diskusi ini PP. Gimana PP-nya? Udah sempat sempat entry atau belum? Nah, kalau udah ketinggalan ya udah. Biasanya kita akan sabar aja ya. Jadi trader tuh jangan dipikir susah teman-teman. Jangan buru-buru cari ini, cari cuan terus begitu ketinggalan FOMO, malah yang ada nanti dapat harganya tuh nggak terlalu bagus. Sesimpel kalau ketinggalan ya sudah kita next next day atau mungkin ya ini nunggu harga balik arah kena kena trigger di sini, nah, baru kita ambil posisinya ya seperti itu. Dan ini saya akan share dulu di channel ya teman-teman pengguna pivot point, karena saya juga belum ambil nih mendadak dia turun kenceng, baru kita mulai tadi jam berapa, jam 6 lebih 10 ya dia udah langsung apa terjun ke bawah seperti ini. Nah, sembari menunggu, tadi ada yang request kan lagu SPBU. Saya akan putarkan dulu musiknya, teman-teman. Nah, mohon ditunggu sebentar. Sembari habis ini saya baca lagi ya, baca kolom chat ya. Wih, Panglima sudah hadir. Setuju, bagus tuh, Shell. Ini Panglima kalau ada peluang, tapi non ini ya, yang di luar sistem baku ya, karena barusan kita bahas peluang PP Panglima. Kalau ada nggak apa-apa, bisa share screenshotnya aja Panglima. Nanti teman-teman barangkali ada yang ini, pengen ambil peluang yang chartisnya. Wah, Panglima sudah hadir teman-teman pagi hari ini. Oke, mohon ditunggu dulu, saya akan putarkan NS playlist dulu ya, sembari saya prepare membuat trading plan yang pivot point saya kirim ke channel. Mana ini playlistnya? NS Musik Playlist. Mohon ditunggu, masih on the way, teman-teman, masih on the way. Lagunya udah masuk belum, teman-teman? Kalau belum, saya perlu reshare, kayaknya belum share sound sih. Tadi mestinya sudah ya, karena tadi saya sudah share ini Udah. bumper pas mau. Sudah ya, sudah masuk ya. Sudah. Oke, bentar. Kalau terlalu kenceng, bilang ya teman-teman ya, karena di tempat saya volumenya tuh cuman berapa nih? 8 loh. Nah, kita bikin 10 ya. 10 dari 100 loh, udah kecil banget ini soalnya. Oke.
SPBU saya ini ya, saya masukkan salah lagu yang ini. Nah, saya akan bikin dulu yang sistem trading PP, dan teman-teman yang tergabung di Pro Channel nanti bisa ini ya, bisa cek di Pro Channel. Nah, mungkin sembari menunggu, untuk khusus boot dulu ya, pagi ini kita bahas boot dulu. Ini di M5 masih ini tuh, baru 5 menit awal, 10 menit awal langsung terjun seperti ini bootnya. Wah, ini Panglima. Oh, Panglima bikin ini teman-teman, gambar ya, bikin gambar. Sudah ambil peluang sel ini di H4 ya. Oke, jadi ada pola. Ini polanya kemarin pagi kita sempat antisipasi teman-teman. Kita sempat gambar. Oh, ini masih ada coret-coretnya, sama persis ya. Oh, nggak persis sih. Ternyata ini cara gambarnya, penarikan swing menghubungkannya ternyata sedikit berbeda. Oke, saya akan tiru ini ya gambarnya Panglima. Nah, jadi kalau punya Panglima tuh ini ya, swing lo yang ini tetap dihubungkan sebagai referensi penarikan garis trend line. Nah, jadinya akan seperti ini. Ya, sama, dapatnya sama seperti ini. Oke, ya konsepnya, bukan konsep, poinnya adalah kalau pola ini memang menjadi pola yang bagus ya di tengah penurunan jangka panjangnya, ya ini nanti ada potensi dia turun kalau ditembus ya, kalau ditembus support trend line ini. Nah, dia bisa turun cukup jauh. Ini kemarin pagi kita sudah dapatkan potensi gambarnya, cuman mungkin penarikan saya kan awalnya ini ya, jadi nah dari sini ke sini, nah makanya agak melebar seperti ini, lebih lebar. Ya ini tips saja, nggak ada yang salah teman-teman. Yang saya buat dan yang Panglima buat ya, karena yang Panglima buat kan lebih menyesuaikan ke kondisi terkininya ya, kondisi terkininya. Kalau yang saya kan gambar kemarin pagi, referensi kemarin pagi kan memang baru 2 swing low, yang ini dan yang ini. Nah, makanya menjadi lebih lebar. Tapi kalau harga sudah terbentuk, mau pakai 3 referensi seperti ini, itu pun juga nggak masalah. Oke. Dan yang swing low yang di tengah ini, kita bisa menilai bahwa itu adalah salah satu bentuk dari false breakout. Oke. Saya izin buat trading plan yang PP dulu teman-teman. Harap bersabar ya. Kalau mau ada yang bertanya, ditulis aja nggak apa-apa teman-teman di kolom chat, nanti saya akan baca lagi. Mulai hidup, kandol naik turun, pasar berteriak siapa yang bakal menang. Bull datang bawa harapan tinggi, bear tertawa siap gulingin mimpi. Buyers naik semangat, seller siap serang, support dan resistance mulai bergema keras. Volume makin panas, grafik makin liar. Inilah panggung bull versus bear bertarung liar. Bull versus bear, siapa juara malam ini? Hijau lawan merah, pertarungan abadi. Kalau ada yang mau request lagu juga boleh loh teman. Profit atau rugi, trader sejati tetap berdiri. Bull dorong harga, teriak buy to the sky. Bear Target TP sistem PP itu ada di 3956. siap tempur, margin makin tipis. 3956,57. Bentar. Kadang jatuh, pasar gila tapi aku jatuh cinta. Bull menari di atas grafik, bear tersenyum tunggu panik. Bull bear
lihat untuk level stop lossnya itu ada di 4040,95. Trading bukan hoki, tapi seni yang sabar dan cerdas. 4040,95. Wah, lumayan juga ya temennya. Lebar ini. Pasti berdiri 40,95. Peluang kemarin masih floating ya untuk pivot point ya teman-teman ya. Kalau yang dikirimkan menggunakan referensi yang dikirimkan di ini di channel. Kalau yang kemarin pagi kita siapkan itu sudah berarti TP. Ya punya saya juga belum karena kemarin update ya menggunakan referensi target TP buy yang lebih tinggi memang di sekitar 4035. Oke, sudah jadi. Saya akan screenshot, kemudian kirimkan di channel untuk peluang pivot point. Ya, kita bangun dari nol, satu tim satu mimpi, berbagi loss, berbagi tawa di tiap hari. Tapi di balik layar kau mainkan rencana, menjual kepercayaan demi angka semata. Pernah jadi saksi setia. Kita BTC boleh. Nanti habis ini lah kita bahas ya selain di gold. Bukan market yang bikin luka, tapi orang sendiri yang tusuk dari belakang meja. Nah, goldnya naik mau balik ke harga entry sistem PP-nya teman-teman. Yang satu tersenyum, yang satu menghancur berat. Janji tinggal sisa kata. Cuan berubah jadi luka. Kau pakai topeng tim, tapi hatimu gelap. Semua Ini yang jarak dibangun stop kau hancurkan loss-nya itu cepat. Bukan flooring yang bikin ku jatuh, tapi pengkhianatanmu yang paling parah bro. Jujur fatal ya, tak perlu revenge, tak perlu debat. Oke. Waktu Oh, sorry, sendiri yang peluangnya kan kok balas peluang baik. tepat. Ya, yang main kotor selalu Peluang terseret sell. arus, karena karma di market gak pernah minus. Dua wajah di satu cat. Oke, sudah ya teman-teman ya. Ini saya screenshot. Yang satu jujur, yang satu penuh akal licik pekat. Saya kirim di kolom chat Zoom. Oke, sudah. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut review lagi. Kita lanjut ke pair yang lain atau saya izin. Ya, sudah saya ganti. Tenang. Sudah saya ganti peluang sell itu. Ya, peluang sell. Tenang. Saya ini soalnya ngejar cepet ya karena supaya nggak terlalu lama menunggu dan barangkali ada peluang di pair lain. Oke. Sebelum ini ya kita cek market yang lain. Ini saya baca chat dulu deh. Tadi baru. Bos Ivan gimana? Semua itu terlihat seperti wajah berpenghasilan, tapi kalau kita bicara dari finansial, sebagian besar bukan aset non aktif, melainkan liabilitas yang menyamar menjadi aset. Setiap bulan mereka butuh biaya perawatan, pajak, Oh, ini cicilan, bocor kayak dan teman. yang tidak terlihat. Mobil mewah misalnya bisa kehilangan. Iya, ini lagi mendengarkan berita juga sepertinya. Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Tenang aja. Oke, lanjut ya, lanjut. Musiknya saya stop dulu ya, Nanti teman-teman kalau mau request bisa saya putar lagi. Saya izin baca chat dulu. Tadi baru sampai yang kedinginan AC kalau nggak salah tadi siapa ya, Bos Frans kalau nggak salah ya. Hmm. Oh ini dari Bos Tommy, sorry saya ingat. Bahas yang ini ya pernah hidup di sana ya, sama Bos Ana. Oke. Signal BTC boleh, oke. Siapa tahu Hokian ada dari BTC ya, siap. Bos Koni, si teknik PP sell kan ya betul. Sudah saya share barusan. Adik saya di Mertu itu tapi nggak jadi, tapi karena jatuh. Oh, itu panggilan hidup teman-teman. Saya juga nggak jadi, ya. Tapi ya memang panggilan atau jalan hidupnya seperti sekarang ini, nemenin teman-teman cari cuan di market ya. Sebelumnya saya ada pengalaman kerja juga di pabrik di Jawa Barat sana ya.
Ya itu bagian dari perjalanan lah, jadi nggak masalah. Tahun berapa, Prof? Saya pas Merapi meletus 2010 ikut masak buat konsumsi di posko Merapi. Pas Merapi meletus saya tahun kedua di sana. Pas tahun kedua, tahun 2010. Jadi saya masuk 2009. Saya alami Merapi meletus cukup parah waktu itu ya. Yang abunya sampai tebel-tebel, terus ikut bantu sampai ke lereng Merapi dan seterusnya. Nggak pulang, nggak boleh pulang malah waktu itu ya. Kita malah kami malah disuruh ini untuk apa, peduli dengan kondisi lingkungan ya, sosial sekitar. Next lah, next kita bisa sharing-sharing teman-teman. Karena ternyata ada beberapa teman-teman yang gabung yang relate dengan ini, dengan latar belakang pendidikan saya. Oke, berarti sudah semua ya, sudah Pangli, sudah sel, Panglima sel, SL-nya di 4014, jadi masih cukup jauh. Untuk day trade mungkin ya Panglima ya. Nih masih open. Bisa pakai target yang sama dengan target PP. Oke, bosnya kalau open di 4.000 apa bisa mungkin? Saya bantu jawab ya. Di 4.000 tuh mungkin-mungkin aja. Simple, simple. Karena ini marketnya masih ada di area harga entry menurut saya ya. Ini kalau saya aktifkan lagi nih. Nah, ini masih di area harga entry. Kemudian yang kedua, harga juga masih tertahan di support trend line-nya, teman-teman. Support trend line ini ada kemungkinan ya dia bisa aja naik dulu, kejemput. Saya juga barusan udah pasang pasang ini ya, pasang pending order, kejemput, terus kemudian naik dulu, baru dia turun. Gini ini juga sangat memungkinkan ya. Jadi nggak masalah. Lah ini malah kejemput nih. Ini teman-teman kalau mau entry ini bisa ya, bisa banget, nggak apa-apa. Ya ini sudah benar ya Fibonacci. Oke, udah benar nih. Ya jadi eh, ini masih ada di area harga entry teman-teman. Nah ini yang saya maksud tips ketika menggunakan PP. Kebetulan saya pengguna PP tiap hari pakai ya ini eh, apa namanya keuntungan kalau kita ada sedikit kesabaran ya. Dan diuntungkan karena kalau jam 6 tank kan pasti belum bisa open order ya karena biasanya masih tertulis market close. Ya sudah kita tunggu aja. Nah, kalau kayak gini nih kita bisa dapat harga secara lebih apa lebih presisi karena kalau tadi kita FOMO dapat harga di mungkin 3990 3992 ya tentu ada ini selisih ya jadi nggak maksimal nanti kalau profit. Nah yang day trade PP sudah clear ya teman-teman ya. Kemudian untuk chartis gold saya akan review dulu dari time frame besarnya. Kalau dari daily ya dari daily gold ini sebenarnya masih dalam bias downtrend teman-teman. Meskipun ini jadi swing low yang bagus ya. Kalau koreksi naik pun mungkin-mungkin saja, karena ini saya akan anggap sebagai satu penurunan. Nah, goldnya bisa naik dulu, itu juga memungkinkan. Nah, kalau naik dulu sampai mana, kita akan coba antisipasi. Kalau emang dia nantinya akan bergerak naik, ya secara teknikal, saya akan sampaikan objektif objektif melihat kemungkinan-kemungkinannya, maka bisa terjauhnya ya. Kalau kita menggunakan level atau area 50.18, saya tadi pakai ini aja deh, pakai horizontal. Nah, bisa ke 4193 atau ini ya, kalau level 50-nya di 4135. Nah, ini kemungkinan yang muncul kalau harganya nggak jadi turun tapi malah naik. Nah, itu yang saya lihat di daily. Kalau di H4, saya akan objektif melihat kondisi sekarang ini sebagai kondisi sideways, teman-teman. Nah, ini memang masih masih sideways. Makanya tadi ada yang bertanya ya, semalam kok naik turun di situ-situ aja, terus baru setelah live trading plan-nya Pangli itu baru baru HTP. Ya simple, kalau saya lihat atau mengevaluasi pergerakan semalam, ini masih sideways. Saya tandai aja ya, saya tandai yang saya lihat ini range sideways-nya teman-teman. Jadi dari harga harga 4046 ya sampai 3963 ya kurang lebih area itu berapa poin berarti ini? Oh, hampir 8.000 poin area sideways-nya. Jadi memang harga masih bisa bergerak di range ini. Entah itu naik, entah itu turun. Nah, ya, jadi yang saya lihat hari ini seperti itu, teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti siang kalau pas scalpingan peluang tetap ada ya sekalipun marketnya sideways seperti ini. Yaitu keunggulan sistem scalping karena kalau scalping kan kita ceknya di atau tradingnya di time frame M1, M5 yang mana di M5, M1 ya bisa kita kita lihat
tetap ada trennya, meskipun trennya ini tren kecil ya, tren 1 jam terakhir, tren 4 jam terakhir ya seperti itu. Ya, untuk day trade selain sistem trading PP, kalau dari saya untuk pair goldnya ini, saya belum akan ambil peluang teman-teman di gold karena masih sideways tadi itu. Kecuali goldnya memang sudah berada di area support sideways-nya ya dan ada tanda-tanda tertahan, baru saya akan buy. Tapi kalau di tengah-tengah sideways seperti ini, saya akan menghindari dulu ya. Atau tipsnya adalah kalau garis hitam ini yang berfungsi sebagai support trend lainnya itu ditembus ya, ya ini bisa kita ambil peluang sell. Nah, kalau breakout kita bisa ambil sell, targetnya bisa disamakan dengan target TP atau nanti kita bisa update lagi di grup ya untuk peluang buy sistem trading chartisnya. Ya, untuk gold saya kira review pagi hari ini seperti itu. Kalau secara fundamental saya sampaikan bola panas sudah tidak lagi di The Fed karena The Fed sudah punya arahan yang cukup jelas versi saya. Ya, dia dia akan hold dulu, bisa jadi akan hold dulu. Oh ya, tadi saya bilang ya mau share ini ya potensi dari pemotongan suku bunganya. Nah, saya akan bagikan ini dulu eh, di CME Fed Watch Tool. Saya akan share screen dulu, bentar. Mohon ditunggu teman-teman. Nah, sudah nampak ya, sudah muncul. Ini saya akan refresh data update per pagi hari ini. Nah, sorry. Saya akan cek di probability, kemudian Desember itu ada di angka 65%. Ini angkanya turun cukup signifikan karena waktu tanggal 29 Oktober atau 30 Oktober setelah ini ya, sesaat sebelum FOMC, angkanya ini ada di, oh kayak terlalu kecil, bentar, saya zoom in dulu. Angkanya tuh ada di sekitar 90 persenan teman-teman. Nah ini turun ke 65%. Memang masih dominan ya, masih dominan, besar kemungkinan akan cut rate, tapi angka 65 ini menunjukkan angka yang belum tentu, angka yang nggak pasti. Ini yang menurut saya secara fundamental dari sisi suku bunga dan FOMC kemarin, gold mestinya bisa turun. Nah itu yang saya sampaikan dari satu faktor. Nah kalau kita berbicara ke bola panas sekarang, bolanya sudah nggak di sini. Bolanya itu sekarang berpindah ke Trump administration, kemudian ke geopolitik yang lain. Nah, shutdown ini juga bisa jadi faktor tambahan, teman-teman. Karena shutdown ini kan memberikan ketidakpastian, ya ketidakpastian akan data-data ekonomi termasuk ya saya lupa barusan saya pengen share ini juga, pengen share rilis data ekonomi di minggu ini. Mestinya nanti malam ada data yang cukup menarik dan saya akan berencana untuk ikut live trade nanti malam. Bentar-bentar di kalender ini. Nah nanti malam itu ada Selasa mana? Oh ternyata sudah di remove kemarin. Kemarin soalnya saya cek, teman-teman bisa cek di ini deh, di fundamental info yang kalendernya punyanya NS. Itu ada ini teman-teman. Ya kemarin di sini tertera ada George job opening. Nah, di sini di hari Selasa, barusan cari fresh, ternyata sudah menghilang dari penampakan di kalender sini. Nah, jadi malam nanti udah nggak jadi ada news. Karena George job opening itu penting ya, karena apa dia dia George itu kan kepanjangannya, itu kan singkatannya. Kepanjangan adalah job opening CULN labor turnover statistik ya George. Ini penting, ini indikator sederhana ekonomi yang menjadi indikator tentang kondisi tenaga kerja di Amerika. Ternyata ini hilang nih, nggak ada di sini nih. Ini berarti gara-gara apa? Gara-gara government shutdown yang tadi saya sampaikan atau sempat kita bahas di awal. Ya sudah, berarti kondisi gelap gulita ya, gelap gelap lampunya itu mati mati sebagian. Memang cukup cukup PR sih kalau shutdown seperti ini. Kita semua jadi nggak ada acuan baku ini, nextnya mau kemana nih goldnya nih. Ya udah, tapi gimana lagi kan kondisinya memang seperti itu. Oke, berarti untuk news nanti malam nggak jadi ada high impact news yang cukup signifikan berdampak. Ya kita fokus ke teknikal aja berarti nanti malam sama Panglima sama Pendekar dan nanti saya akan berusaha hadir juga teman-teman yang malam hari ini.
Oke, kita kembali ke market lagi. Kita coba screening peluang-peluang di instrumen yang lain. Saya baca chat dulu ini, kayaknya ada yang ini ya, komentar lagi. Panglima bantu jawab juga nih ternyata. Kalau sempat ke sana bisa sell, tapi kalau langsung lanjut turun berarti kelewatan peluang. Oke, thank you Panglima. Ternyata saya dan Panglima punya satu perspektif yang sama ya. Next, harga PP di 4.000 ya, Prof. Ya, deket area 4.000. Kemudian dia mantul di support trendline ya, Bos. Semoga break. Ya, sepakat. Secara ini ya, secara yang kita lihat sekarang ini, kita berharapnya dia bisa break sekalian, malah turun. Kalau udah turun kayak gini, menurut saya pribadi pun secara technical analysis ya, malah bisa berpotensi membuat tren yang baru, ya, melanjutkan tren besarnya, downtrend. Oke, kemudian apa lagi nih? Sudah mulai menjadi transaksi sel Panglima nih. Ya, ini sudah pagi-pagi sudah ini olahraga, olahraga jantungnya teman-teman. Ya, jantungnya dipacu dengan full margin. Jadi olahraganya nggak cuma nge-gym nih Panglima, tapi olahraga apa mental ya. Tapi tenang, Panglima tuh selalu pakai cash management deposit. Ini yang nggak boleh teman-teman lupakan kalau mau eh, transaksi dengan volume trading yang mungkin nggak sebanding dengan equity, ya, alias full margin. Boleh, tapi pakai CMD. Ya, jadi jangan all in untuk semesta. Selalu di reminder oleh Panglima, oleh saya pun juga seperti itu. Nah, teman-teman juga tips bisa pakai ini ya, bisa pakai akun Sen misalkan yang memang punya terkendala ini ya, modal yang terbatas untuk full margin. Karena saya juga riset, ada riset untuk pengembangan sistem scalping dan full margin. Nah, saya juga pakainya akun Sen. Next, saya baca lagi. Hmm. Oh, udah selesai ya. Kayaknya bosnya kapok drama gara-gara semalam. Oh, ini yang bahas malam ya. Memang semalam saya juga sempat pantau meskipun nggak bisa live live on cam dan on mic. Saya pantau juga memang beberapa peluang ke Gojek, teman-teman. Ya, tapi nggak masalah. Ya memang sideways mau gimana lagi. Semoga hari ini nggak ada drama. Betul. Semoga hari ini Goldnya sudah menemukan jati dirinya atau arahnya. Kalau dia udah break out dari support ini, saya kira nanti dia akan lebih kelihatan ya trennya seperti apa. Oke, next kita ke Bitcoin. Tadi ada yang request di Bitcoin. Bitcoin ini update dari peluang kemarin kita ambil. Kita kemarin sudah menandai ini. Kotak ini adalah tanda sideways. Dia breakout bawah dan ini turun, tapi dia masih tertahan di 106-100. Jadi kalau di momen seperti ini, ya di momen bukan sideways, tapi dia terlihat tertahan, teman-teman. Nah, satu, ini dua, nah, ini tiga. Ini kan kalau kita mau bikin area ya, ya ini areanya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah area support. Kalau saya melihat kondisi seperti ini, simple aja, nggak usah bingung, nggak usah mikir terlalu banyak, dan lagi pula untuk fundamental di kripto saya belum ada update yang spesifik, teman-teman. Berita yang saya tertarik malah ini masih seputar leverage, karena tanggal 10 Oktober berarti hampir sebulan yang lalu kan banyak terlikuidasi ya. Ini kan menjadi apa ya, menjadi alarm. Ternyata banyak orang di hampir seluruh belahan dunia bertransaksi di Bitcoin atau di kripto secara overall itu menggunakan leverage di centralized exchange ya. Jadi misalkan teman punya duit 1 juta nih, tapi pengennya bertransaksi 10 juta. Akhirnya pakai apa? Pakai leverage. Nah, banyak banyak exchanger yang menawarkan fitur itu dan ternyata banyak juga yang ambil. Bahkan yang saya sejauh ini saya baca, saya update beritanya, ada yang sampai menggunakan uang pensiunan, pinjam dari bank dan seterusnya hanya untuk entry di eh, kripto ya, dan malah mikirnya ini investasi ya, investasi Bitcoin. Nah, itu yang dijual sama influencer di luar. Sebetulnya saya nggak menampik ya potensi invest di BTC, tapi saya hanya pengen meluruskan aja mindset buat teman-teman bahwa Bitcoin itu adalah komoditi sama kayak gold. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau kita mau invest ya tidak di komoditi. Nah, itu konsep dasarnya teman-teman. Apakah teman-teman mau invest di ini, di barang, contoh misalkan kelapa sawit gitu ya,
atau di apa apa sih selain kelapa sawit, kopi gitu. Saya kira enggak ya, lebih ke trading sebetulnya. Meskipun tradingnya jangka panjang, futures. Nah, kita masuk ke futures. Bitcoin juga sama, dia masuk ke kategori komoditi yang sebetulnya pada dasarnya bukan aset produktif, bukan aset untuk investasi. Teman-teman hold lama atau membahasakan dengan bahasa invest itu karena apa? Karena trennya ini kalau kita lihat di weekly, ya trennya memang naik. Tuh naik kan dari tahun 2017 saja deh. Ini kalau kita mau ukur, objektif kita ukur pergerakan harganya, ini saya nggak usah presisi-presisi ya. Sampai sekarang, ya memang benar, naiknya sampai 36.000%. Berapa? Berarti 360 kali lipat. Ini yang pada akhirnya banyak orang menganggap, wah ini invest di kripto bisa nih. Kalau saya hanya meluruskan saja, ya sekali lagi, saya tidak menampik potensi ini jadi invest, alat atau tools untuk invest. Tentu ada, ya. Tapi kembali lagi, kalau saya pribadi cenderung akan trading saja, bukan ini tapi trading. Tradingnya tinggal dibagi aja, mau yang scalping, day trade atau mau swing trade, ya. Itu saja yang mau saya sampaikan untuk kripto secara apa. Tadi kita ngomong sampai fundamental, karena fundamental kripto saya so far sih belum dapat sesuatu yang cukup kritikal ya. Ya lebih ke ini aja, tunggu momentum siapa anaknya Trump, kok lupa lagi namanya, Donald J. Trump, itu tuh bapaknya, Baron Trump ya, Baron Trump Bangun Trump, sama bapaknya. Iya bener ya, Baron Trump ya. Ya kita benar-benar. tunggu aja antara Baron Trump, Elon Musk, terus siapa lagi ya? Ya orang-orang inilah yang berpengaruh di public figure yang berpengaruh di kripto. Mereka maunya apa ya kita kita mungkin baru bisa bawa lagi ke chart. Oh chartnya nih memang pergerakannya sedang kuat turun, oh sedang kuat naik. Ya udah kita ikuti aja. Nah balik ke chart, ke peluang. Nah ini kalau di kondisi di area support seperti ini, kita bisa spekulasi buy. Nah, coba kalau kita bet trading plan-nya seperti apa ya? Nah, ini stop loss-nya sekitar 1.300 poin, berarti sekitar $13 kalau pakai 0,01. TP-nya kita ambil 1:1,2, nggak apa-apa. Pendek-pendek aja dulu, teman-teman. Karena ini kalau dihampat juga sebenarnya dia nggak yang trennya nggak yang bagus ya. Nih, trennya kan kalau mau dicermati secara lebih detail, dia juga sideways besar sebetulnya. Ini kan area range naik turunnya. Memang pergerakannya cenderung sempat naik ya, naik seperti ini. Ini cenderung sempat turun ya, cenderung kuat turun. Tapi di H4 ini adalah swing low yang mana tanda-tanda awal mula kenaikannya. Awal mula ya potensi, apalagi masih tertahan di area swing low yang pernah terbentuk. Saya akan ambil peluang di BTC dengan lot mini aja 0,01 kalau kena loss sekitar $13. Nah, sembari saya buat trading plan-nya di MetaTrader, kita akan dengerin musik. Oh iya, bentar. Tadi peluangnya ini ya, trading plan-nya. Kelihatan nggak? Mungkin di M15 ya. Nah, lebih kelihatan. Teman-teman yang mau ambil, boleh silahkan ambil peluangnya di BTC. Mumpung harga masih ada di area ini ya, area cluster support. Ada Baron dan Eric Trump yang cowok. Ya, betul. Ya, itu maksudnya untuk kripto so far ya memang memang drivernya masih seputar itu. Oke, ada yang mau request lagu nggak? Sebenarnya saya buat trading plan dulu, nanti saya kirimkan di grup Pro, VIP, dan juga di chat. Nah, kemarin ada yang koreksi saya soalnya, bosnya peluangnya nggak di-share di VIP. Oke. Pagi ini saya kalau bikin peluang, saya akan yang live trade ya, saya akan share juga di VIP. Ya, kemarin keburu-buru teman-teman ya. Gimana orang ini ya masih sendirian, harus cepat-cepat ini soalnya bikin peluang. Sudah mulai turun goldnya, iya ini sudah mulai kelihatan turun ya, tapi masih ada tekanan naik ya. Semoga sih turun. Kalau dari saya melihatnya ini cenderung turun teman-teman untuk goldnya. Nanti nanti menjelang kita live stream berakhir kita akan review lagi ya. Tapi saat ini kita fokus ke BTC dulu. Ada yang mau request lagu nggak? Kalau nggak ada yang mau request lagu, saya akan melanjutkan ini aja playlist yang tadi. Nah, oke, saya akan buat trading plan dulu. Mohon bersabar teman-teman. BTC ya, BTC USD.
Oh ya, ingetin saya tadi juga sampaikan mau update tips terkait peluang yang masih running ada di Euro USD dan di GBP USD, biar nggak kelupaan teman-teman. Untuk BTC saya kasih tips ya, nanti kalau udah running profit mungkin agak jauh langsung pasang sell saja, karena volatility BTC ini tampaknya juga bisa sangat ekstrim. Nah, kebetulan di BTC pun juga saya melihat ini ya, kalau kita hubungkan garis, nah ini juga menarik nih. Nah, ini menarik. Nah, dia masih ada di ini, tidak saya nyebutnya channel, downtrend channel ya, tapi ada kemungkinan dia akan breakout. Makanya ini saya early entry atau aggressive entry untuk Bitcoin. Udah yang pantau ini forex teman-teman? Boleh kalau mau minta ini ya, minta apa namanya, update kondisi. Oke, sudah jadi gambarnya. Pagi juga bose, selamat pagi, selamat pagi. Sudah saya kirim di kolom chat, saya akan kirimkan di Pro Channel dan VIP Channel juga, teman-teman. Peluang live trade ya. Nah, semoga BTC-nya naik, Gold turun. Nah, kan cocok ya kan? Seperti yang saya sampaikan kemarin, beberapa hari ini BTC dan Gold pergerakannya tuh masih berlawanan, teman-teman. Ya, dan ini bisa kita manfaatkan karena kita ambil di dua instrumen yang terkait ya, BTC dan Gold-nya. Oh, di USD, oke siap. Sabar dulu, ini saya lagi ngetik tulisannya buat dikirim di grup. Langsung gas tanpa takut don, candle hijau nyala terang, aku bypass di ribbon. Kayak Aldo Judge di lane, profit langsung masuk frame. Lot kecil rasa besar, NS trade tetap main aman, game on. Oke, sudah saya akan kirim ke VIP juga. Oke, kita sudah ambil dua peluang ya day trade, ada gold juga tadi pagi. Kemudian ini ada BTC juga, teman-teman.
Ya, sudah dapat ya. Next, ya kita sudah mulai running profit di sini. Tempat saya juga udah mulai running profit di sini. Tapi saya nggak boleh share. Tahu sendiri kan teman-teman ya, kalau saya share profit itu biasanya ini tidak berujung baik. Nggak tahu kenapa ya, kok bisa seperti itu ya, dan saya juga. Oke. BTC, ada yang bertanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita akan lanjut untuk screening di instrumen yang lain. Pak Mali kalau share profit. Iya, bener loh Bos Maria. Karena apa ya? Saya nggak tahu. Entah kebetulan, entah karena apa. Beberapa kali kalau saya tuh agak ini ya, agak memberikan motivasi dan semangat teman-teman dengan share profit yang masih running. Itu endingnya itu justru SL ya, nggak cuma sekali dua kali, beberapa kali. Makanya ya udah, setelah itu saya menghindari ini untuk share profit yang belum TP. Oke, itu laptop, kembali ke laptop. Apa nih, kita mau bahas apa lagi ya? Gold sudah, BTC sudah. Mungkin ke ini dulu ya, ke tadi ada yang request di AUD USD ya. Oke, kita cek dulu AUD USD. AUD USD ini gini aja, karena ini major pair, saya akan review dari dolar indeks dulu. Nah, ini update pergerakan. Kemarin pagi masih di sini nih terlihat dolarnya menguat ya. Saya secara teknikal masih melihat adanya kemungkinan dolar ini untuk lanjut naik dengan referensi swing hack yang ini sebagai next targetnya ya, level 100.257 di TradingView. Ini bisa ke situ dulu ya. Jadi secara pergerakan beberapa hari ke depan saya masih melihat adanya kemungkinan indeks dolarnya menguat. Nah, berarti kalau kita korelasikan dengan major pair itu ada kemungkinan tertekan. Nah, ini kecuali mata uang counter currency-nya itu juga ada penguatan sehingga memberikan pergerakan sideways. Nah, simpel aja untuk US dollar indeksnya seperti itu. Kita langsung ke AUD USD. Nah, sepertinya sedang ada floating nih di AUD USD yang request. Boleh dong kalau mau sharing sedang ada posisi apa, mungkin barangkali bisa jadi bahan diskusi juga nih untuk Bang Aji. Untuk AUD USD ini saya mulai dari daily. Pergerakannya ini dia seminggu terakhir kuat turun ya, dan masih tertahan di ini resisten, sekarang menjadi support ya, Di daily-nya saya akan coba pakai Fibo untuk mengukur sekarang dia ada di level berapa. Dia sudah masuk ke area 05618 teman-teman. Ya, tapi sepertinya sih tekanan turunnya ini masih cukup kuat ya. Apalagi saya barusan nih kalau pakai stokastik melihat kondisi ini juga. Nah, jadi ada bearish difference juga di sini teman-teman. Masih ada kemungkinan untuk AUD lanjut turun ya. Jadi untuk peluangnya saya tetap akan prefer ambil peluang sell sih kalau di AUD USD. Nah, di H4 lebih kelihatan lagi kalau ternyata harganya ini cenderung sideways. Nah, ini di sini. Ini sideways ternyata, meskipun ini sudah sempat breakout ya, dia sudah sempat turun. Tapi di bawah naik lagi nih. Close-nya di dalam range sideways-nya, teman-teman. Oke, jadi ini bisa, yang belum ada peluang bisa tunggu dulu aja, wait and see dulu. Yang sudah entry ya tinggal menyesuaikan entry-nya apa. Kalau sudah ada peluang buy, ya stop loss-nya menurut saya dijaga di level ini. Ya, di level support sideways-nya 065 300 sekian. Nah, bisa dijaga di level itu. Ini juga bisa jadi acuan ya, kalau ini ditembus bisa ambil sell. Nah, dengan trading plan sell-nya dengan stop loss, salah enggak. Nah, batasan resikonya cukup pendek, 300 poin ya, sedikit di atas
resisten sideways-nya, TP-nya 1:1 aja. Nah, ini nih kalau dia berhasil breakout dari supportnya ya teman-teman ya. Oke. Untuk audio USD yang saya lihat pagi hari ini seperti ini. Belum ada peluang karena belum breakout dari sideways-nya, jadi masih wait and see. Oke, next kita bisa ke GBP USD dan juga ini ya Euro USD. Kita juga sekalian update untuk kondisinya ya. Saya akan mulai dari GU dulu, teman-teman. GU kemarin masih ada floating sell, yang ini masih running dan kena kondisi sideways juga. Kalau saya lihat dari daily ya, daily. Kemudian saya pakai Fibonacci dari swing low ke swing high terakhirnya. Nah, dia tertahan di level 618 Fibo dan memang momen tren turunnya ini mulai kelihatan tertahan karena ada ekor-ekor ini. Ya, sempat muncul candle doji juga di sini, teman-teman. Ya, jadi ada doji juga di sini. Ini yang menurut saya cukup apa ya, cukup kritikal karena kita ada entry sell, kemudian harga tertahan di 618, belum tentu apa ya. Kalau kalau secara tren besar ya yang saya lihat. Nah, kembali ini sesuai kemarin juga. Dia tuh sudah break ini, teman-teman. Sudah break out level-level support ini. Ini bisa menjadi pola di weekly memang, tapi untuk kondisi terkininya bisa saja dia akan koreksi dulu. Jadi nggak melulu harga akan langsung turun. Apalagi kalau dia tertahan di ini ya di level-level critical di time-frame daily-nya. Nah, tipsnya untuk kita semua yang sedang ada floating sell, meskipun ini sudah mulai running profit ya, saya cek di MT5 saya dulu. Di MT5 saya ini, saya sudah running profit tipis. Kemarin sempat running lumayan, tapi ini masih running profit tipis. Eh, Kalau mau exit, ini keputusan yang cukup bijak menurut saya. Ya, cukup bijak karena apa? Karena sideways. Ya, nggak salah juga kalau kita mau exit, teman-teman. Acuannya jelas. Oh, kita entry sell, harga nggak lanjut turun, tapi malah sideways di sini. Ini kalau mau exit dulu nggak apa-apa. Ya, ini opsi pertama. Opsi kedua, kalau mau hold sesuai dengan trading plan itu juga oke. Kenapa? Karena area sideways-nya pun juga ternyata sama, teman-teman. Mirip-mirip dengan ini. Nah, saya akan tandai seperti ini. Ini adalah area sideways-nya. Yang kebetulan kondisi resisten sideways-nya itu berdekatan dengan level stop loss kita. Ya, jadi kalau memang harga kuat naik, dia balik arah terus kena stop loss ya sudah. Malah kita bisa switch ke buy dulu. Ambil buy pendeknya, baru nanti kita cari peluang untuk nge-sell lagi. Ya, itu tips untuk GBP USD. Pilihan saya kembalikan ke teman-teman semua yang masih floating, karena saya juga masih floating. Saya akan cenderung ini ikuti apa namanya, ikut trading plan yang sudah dibuat aja. Nanti kalau udah running turun cukup jauh, tapi dia juga masih kelihatan tertahan di kondisi sideways-nya ya, saya paling akan pasang SL plus aja, teman-teman. Ya, SL plus aja. Ya, ini kan masih naik turunnya di area-area situ-situ aja ya. Nah, ini bisa pasang SL plus nanti kalau sudah turun cukup jauh. Kalau saat ini saya akan hold sesuai trading plan. Itu peluang di GU. Nah, berikutnya di Euro USD. Nah, ini peluang kemarin juga. Tips dari saya adalah yang pertama, kalau mau exit, itu bukan keputusan yang buruk, karena memang ini kondisinya masih sideways, meskipun cenderung kuat turun. Kenapa kuat turun? Karena high yang dibentuk lebih rendah. Nah, low-nya pun juga lebih rendah. Nah, ini masih ada potensi dia turun. Sekalipun kalau kita cek di daily, coba kita cek ya. Kalau lihat secara sekilas ya, nah sekilas kayak gini, ini kelihatan dia juga masih berada di area ini, area 618. Kalau jadi yang jadi referensi ini, low ini dan high yang ini. Kita coba ya, kita coba. Ya, sambil pantau goldnya yang running ya, yang running profit. Nah, ini Panglima diem-diem ini kayaknya anu. Mana Panglima? Oh, Panglima live ya. Tapi teman-teman yang ambil ini ngesel banyak tadi, ya happy happy profit lah, happy cuan lah. Ini mestinya bisa bisa lumayan ya, bisa lumayan. Ingat teman-teman, jangan share profit.
Ya, saya nggak boleh share profit dulu. Yang penting ini, yang penting bantu apa injek-injek aja supaya goldnya makin cuan. Kalau BTC masih di area harga entry ya, belum belum mana-mana. Ya, lanjut lanjut ke euro ya, euro. Saya akan praktekkan dulu pakai Fibonacci. Nah, oh tapi dia cenderung ini, cenderung sudah ini, cenderung breakout dari level 1618 teman-teman. Saya juga sama ya, saya akan hold dulu. Belum ada apa ya dasar yang cukup kuat untuk exit ya. Meskipun exit pun juga nggak masalah, teman-teman kalau mau exit dari transaksi di euro karena dia masih memang pergerakannya tuh kayak malu-malu kucing loh. Mungkin mirip kayak gini, mirip kayak kondisi di sini. Nah ini kan kondisinya nggak enak teman-teman. Mau hold berapa lama teman-teman? Kalau kondisi kayak gini nih, misalkan ya ada yang entry sell gitu di ini karena breakout support ini misalkan ya, entry sell di sini. Dia bisa hold posisi 1 hari, baru harganya turun. Ya, sama kayak kita kemarin lah. Kita sudah entry dari kemarin pagi sampai sekarang ini masih di situ-situ aja. Baru pagi ini nih mulai kelihatan running nih, mulai kenceng. Ya udah, saya akan hold sesuai trading plan aja, teman-teman. Nah, sesuai trading plan aja. Oke ya, jadi untuk euro belum ada intervensi. Saya masih akan hold sesuai trading plan. Semoga sih bisa berakhir TP. Selama TP mungkin jangan sampai bawah sini terlalu muluk ya. Yang realistis dulu aja, 1 banding 1. Ya, meskipun target TP saya masih saya tempatkan di target terjauhnya. Tinggal nanti saya bisa cut profit manual atau pasang stop loss plus. Oke, untuk euro sudah saya kasih tips, GU juga sudah saya kasih tips. Apalagi teman-teman ada yang mau request, request dulu nggak? Kalau nggak saya akan ini akan bahas ke next instrumen ke indeks saham karena hari ini ada beberapa ini ya beberapa apa namanya emiten di Amerika yang mulai melaporkan laporan performance-nya atau earnings-nya. Nah, ada Vertex, kemudian apa lagi ya nih? Bentar-bentar. Kalau jadwalnya teman bisa cari di Google ya, tapi ada beberapa yang sudah mulai dirilis. Amazon pun juga kalau nggak salah ini mau dirilis di bulan ini juga teman-teman. Ada Amazon dan lain sebagainya. Oke, saya baca aja dulu bentar. Izin out dulu. Oke, silahkan. Nggak apa-apa. Iya, ini udah mulai jam 7 waktu Indonesia Barat. Di Bali berarti jam 8. Di Indonesia Timur jam 9. Mungkin sebenarnya sudah mulai masuk ke kantor. Dan saya tidak melarang kalau mau live dulu. Karena saya paham, saya dulu pernah jadi seorang pekerja. Supaya fokus ke ini ya, ke pekerjaan. Mungkin kalau pagi itu ada yang namanya asakai. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak asakai itu artinya apa, teman-teman? Asakai, asakai. Ada yang tahu nggak asakai itu apa? Saya izin minum dulu ya. Jangan lupa Belum air tahu, putih yang belum banyak tahu. teman kalau pagi. Aku belum tahu ya. Asakai itu briefing pagi atau briefing singkat sebetulnya. Istilah di bahasa Jepang ya. Karena dulu saya kerjanya di pabrik yang apa namanya menerapkan sistem 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 produksi ala Jepang. Ya itu jadi kalau pagi itu biasanya ada briefing dulu kan sama atasannya, bisa sama supervisor, bisa sama asisten manajer dan atau bahkan kadang antar ini antar kepala produksi ya itu ada sake dulu. Singkat 15 menit 30 menit. Tapi itu momen yang berharga untuk cek performa kemarin sama prepare hari ini apa aja ya. Itu. Ya sama kayak kita juga asakai. Asakainya di market. Kita evaluasi performa kemarin, cari peluang hari ini. Termasuk tips-tipsnya itu apa aja ya. Ini kita juga sama teman-teman. Asake juga kita. Iya, kayak apel pagi, betul. Cuman ya itu berlaku untuk ini, untuk sebagian orang. Karena kalau produksi semuanya full Asake kan yang jalanin mesin biasanya akan kehabisan waktu. Jadi kalau untuk yang operator, mereka ada waktu sendiri. Paling cuma 5 menit, nggak sepanjang ini, nggak selama yang supervisor lain atau leader lain gitu. Pertemuan pagi kayak apel pagi kalau di ASN, ya betul, seperti itu. Betul, betul.
Next komen nih, bentar-bentar. Panglima diam-diam bahagia. Iya, diam-diam bahagia kalau lihat goldnya ini turun. Cuman ini masih malu-malu kucing ya. Semoga nanti lanjut turun cukup jauh lah. Nah, ini sempat turun sampai 90-an ya. Tapi kalau Panglima ya, Panglima udah ambil banyak layer dari 4.000. Running 1.000 poin pun udah lumayan kalau total lotnya udah 0,1 teman-teman. Udah dapat $100 pagi-pagi. Ya, cuma-cuma itu. Oke, next kartu merah kalau share profit. Iya, saya tuh kayaknya emang diminta untuk tidak berbesar kepala. Oh iya, Prof. Saya next aku sebenarnya grup JPY Basket ada yang adalah favorit saya. Tapi kenapa sekarang lagi nggak enak ya chartnya? Oke, kita cek habis ini. Entry-nya di mana Bose yang GU dan EU? Ini trading plan-nya masih kelihatan kok. Nah ini. Ya, mungkin kalau mau entry sekarang ini sudah running selisihnya 200 poin Bose. Sudah agak ketinggalan. Saya sih nggak rekomen entry di sini ya kalau trading plan-nya pendek. Tapi kalau trading plan-nya TP-nya jauh, ya, kemudian baru entry di harga sekarang, ya ini masih oke. Tapi kalau belum dapat peluangnya, belum entry, ya saya tidak menyarankan untuk entry sekarang untuk euro. Jadi better wait and see dulu. Kalau GU itu sudah, ini juga sudah mulai running profit, tapi masih dekat di area entry. Kalau mau entry, ini masih oke, ya dengan target profit yang sama. Trading plan-nya bosnya bisa cek di grup ya, di grup pro itu ada pembahasan khusus live trade, itu ada di sana jejaknya, ya masih running sampai sekarang. Oke, itu untuk merespon ini ya, merespon bos Kiting. Oh, drama nih, lol. Ya, jangan terburu-buru judgement ya pagi hari ini. Ini masih menunggu momen dia untuk turun. Semoga turun ya, teman-teman ya. Yang drama tuh kemarin di sini nih, semalam. Ya, semalam tuh dia parah nih di sini nih. Ya, kalau dipecah ke M5 ya dia lebih kelihatan lagi naik turunnya di sini. Nah, ini nih naik, sempat naik kayak gini, naik sampai sini, turun lagi. Nah, semalam banyak kegocek kalau kondisinya seperti ini. Tadi ada yang request JPY. JPY mungkin spesifik ya, saya akan langsung coba di USD JPY. Kemarin kita ada, wah ternyata sideways. Ya, ternyata sideways. Jadi pola penan yang kemarin kita gambar untuk JPY, USD JPY ini kurang valid. Saya akan hapus. Saya akan hapus karena ternyata kelihatan ya dia sideways. Saya lebih cenderung bikin ini aja, bikin kotak seperti ini aja. Nah, sideways-nya memang cenderung naik, cenderung kuat kuat naik ya untuk USD JPY. Belum ada kepikiran entry kalau di USD JPY karena memang kondisinya seperti ini teman-teman. Kurang begitu well rupanya ya. Ya, ini bisa kita update nanti siang atau besok pagi. Next ke apa lagi? Euro JPY. Coba kita cek Euro JPY. Oh, ini peluang terakhir. Udah lama banget nih kita nggak bahas ini. Ya, inilah manfaatkan momen pagi buat yang bisa bergabung di pagi untuk apa namanya cek-cek di pair-pair seperti ini ya. Karena kalau siang dan malam mungkin cenderung kita hunting momen di gold. Euro JPY ini secara overall trennya masih kuat naik teman-teman. Nah, cuman untuk peluang di H4, bentar, saya akan cek dulu. Oh, dia masih tertahan ya, tertahan di 618. Sebetulnya gini, JPY itu ya, JPY itu masih kalau secara fundamental di pairnya ya atau instrumennya ya, itu masih cenderung melemah untuk JPY. Karena kebijakan Bank Sentral Jepang kan memang cenderung low rates. Mau naikin suku bunga pun meetingnya itu alot banget. Nah, itu yang saya tahu soal eh, mata uang Japan Yen. Jadi kalau kita compare ke pergerakan di Euro JPY, GBP JPY dan seterusnya selama memang euronya, GU-nya, USD-nya nggak melemah, harganya akan cenderung menguat. Nah, ini karena dia masih ada di area ini ya, area Fibonacci, ini sebetulnya menjadi level yang cukup bagus kalau kita mau entry buy.
Nah, coba kita buat trading plan-nya dulu, teman-teman. Oh ya, sebelum ke situ mungkin kita juga bisa cek ya penarikan trend line. Nah, dia masih tertahan di trend line ini. Ya, kelihatan ya dia masih tertahan. Nah, satu, ini nggak nyentuh, ya mungkin dua, ada beberapa referensi yang terhubung di sini. Ini pun juga masih tertahan ya. Nah, ini menjadi satu alasan yang cukup bagus kalau kita mau entry buy. Saya akan pertimbangkan untuk entry buy. Kita buat trading plan-nya dulu. Nah, stop loss-nya pendek aja. Berapa ini? Sekitar 460 poin. TP-nya pakai high sebelumnya. Ya, 1 banding 2 lah. Oke nih. Saya akan cross check lagi di time frame H1. Nah, H1-nya kita lihat dulu. Kalau di H1 memang ini ya teman-teman ya, kelihatan trennya dia masih kuat turun, tren hariannya. Tapi momen turunnya ini, nah ini kan turun seperti ini. Nah, ini ada divergence nih. Ini divergence nih kayaknya nih. Kenapa saya bisa menduga? Nah, simple. Ada spike harga yang ini yang tiba-tiba ya, tiba-tiba setelah dia turun sideways, dihajar turun breakout tapi dibalas naik, biasanya yang kayak gini nih bullish divergence. Kita cek di osilatornya. Ya, kecil-kecil. Eh, sayangnya swing low di apa di indikatornya ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau mau digambar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ya divergence tapi kurang cantik saya nyebutnya, kurang oke. Tapi nggak apa-apa. Tetap informasinya sama ya. Yang awalnya dia kuat turun seperti ini. Nah, ini dia mulai breakout high-nya. Nah, ini nih tinggal dia mau kemana. Saya tetap akan ambil peluangnya di Euro JPY. Simple gambarnya, analisanya seperti ini. Ya, dia masih tertahan di time frame H4 dengan trendline yang seperti ini. Kita akan ambil peluang buy di Euro Euro JPY ya. Sembari saya buat trading plan-nya dan saya share, kita dengerin musik dulu. Saya izin pamit, Pangli and Prof. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Sekali lagi yang memang sudah mau masuk kantor. Oh ya, by the way, saya kepo ini dari berapa nih? Yang masih tadi udah sempat sampai 78 orang ya kalau nggak salah ya. Ini tinggal 67 ya, masih banyak nih 60 orang bergabung jam segini. Ada yang ini ngantor pagi pagi nih teman-teman, atau ada yang lagi di jalan. Kalau kalau ada Masuk jam dan 8 sempat sih, ini, oh masuk jam 8, oke. Oh, deket bosku kan dari juga. kantor. Saya kepo aja, kepo. Yang masih di jalan, ya ini ya, seperti kemarin saya sampaikan, sambil dengerin ini aja, dengerin radio, radionya fokus ke chart, ke market. Bos Asanul sudah di kantor, oke. Tapi kok jam 7 ya? Memang memang ini, memang memang jam kerjanya jam 7 atau ada di ini, di Wita, di Bali, Bali, Lombok, dan sekitarnya. Kalau boleh tahu nih, Bos Mungkin Lukas. mungkin siap-siap dulu. Oh, betul, siap-siap dulu, ya, ya, ya. Kerjaannya mantau roti. Rotinya siapa nih? Rotinya pendekar. Mau kirim gambar juga nih. Thank you, thank you. Oh iya, ini nih di pabrik ya berarti ya, pabrik roti ya. Kalau ini roti beneran kalau ini ada kelihatan kaleng-kalengnya gitu. Wah, thank you nih mau sharing seperti ini. Di jalan dengerin radio NS Street. Oke, siap, siap. Wah, ternyata ada yang di ini industri bakery ya. Oke, semangat lah kalau gitu. Semangat ya, semangat cari cuan di tempat kerja teman-teman. Di trading pun juga semoga bisa menambah rezeki juga. Yang penting di manage aja resikonya ya, jangan jangan terlalu all in. Setiap kali trading harus pasang stop loss, termasuk kalau scalpingan pun juga di NS kita tetap menyarankan pakai stop loss. Sekalipun stop lossnya bisa dalam bentuk SL atau dalam bentuk ya udah kita kita atur depositnya kayak Panglima. Wah, maksudnya roti gimana nih, Prof? Roti Jepang nggak buka?
kok bisa sampai roti Jepang itu? Justru saya bertanya-tanya ini apa yang dipikirkan oleh siapa nih barusan? Nah, usernya Oppo A5. Roti apa nih roti Jepang? Rotinya Pendekar. Pendekar kan punya roti juga, teman-teman. Jangan salah. Mantau cuan Pak Bos dan mantau cuan diri sendiri. Ini sedikit sedikit ini ya apa agak-agak sarkas ya kayaknya. Kalau di pabrik yang cuan bosnya. Ya bukan gitu juga sih. Namanya kita kerja ikut orang, kita ikut orang yang menjadi pengusaha, ya praktis si pengusaha dapat cuannya itu pasti ya. Yang pemilik usahanya kan mereka, bukan kita. Makanya kita itu sebisa mungkin next levelnya adalah menjadi pengusaha juga. Dengan teman trading itu sebenarnya udah mulai masuk ke ranah pengusaha. Karena trading kan juga bisnis, ya kita berbisnis di sini dengan modal kerjanya atau alat investasinya apa? Handphone, apalagi laptop, terus apa? Internet. Modal kerjanya apa ya? Uang yang kita depositkan adalah sebagai material yang kita olah. Mesinnya apa? Mesinnya adalah MetaTrader 5, MetaTrader 4 ditambah dengan analisa ya analisa teknikal, analisa fundamental itu ya bisa kita bilang sebagai mesinnya. Man-nya ya kita sendiri ditambah dengan psikologi tradingnya. Nah, jadi ada unsur materialnya ada eh, apa namanya tadi material mesinnya ada metode. Nah, ini kita analisa pakai metode ya kan. Ada semua lengkap. Nah, itu ya jadi sama kita juga udah jadi pengusaha teman-teman. Eh roti Jepang tuh cewek. Wah, ternyata roti Jepang tuh perempuan ya. Saya baru baru dengar istilah ini malahan. Ya jangan jangan itulah, jangan gitulah ya. Kita tetap harus menghormati ini dong, teman-teman yang teman-teman atau ini yang hadir yang perempuan juga. Masa mantau rotinya mantau mantau ini mantau cewek ya. Jangan gitulah. Ya memang sih, memang ini di foto kelihatannya sih ini karya-karyanya cewek ya, tapi bukan berarti terus yang dilihat tuh apa cewek sebagai objeknya. Yang dipantau tuh bukan bukan orangnya tapi pekerjaannya. Mungkin maksudnya begitu. Lagi nyetir, ada yang lagi nyetir juga ya. Oke, oke. Nah, ini ya kita lanjut dengerin lagu dulu. Saya bikin trading plan-nya di Euro JPY. Euro JPY ya, saya belum keluarkan chartnya. Kalau live pagi sampai jam berapa ya? Sampai ini, sampai secukupnya aja, seperlunya aja. Jadi pada prinsipnya tuh kita live tuh nggak ada ini sih, nggak ada aturan baku harus sejam, 2 jam. Ya kalau dulu memang umumnya kalau saya dan Panglima yang bawakan live stream, kita batasin ya, siang 1 jam, malam 2 jam. Nah kalau pagi ini saya tentatif aja, kalau memang marketnya sideways, banyak yang sideways, ya sudah mau ngapain? Kita nggak ada entry. Ya paling cuman sharing ini ya, sharing sedikit tentang kondisi market, fundamental, berita, ya sudah selesai itu terus kita bisa ini bisa langsung off. Tapi pagi ini kita lihat ada beberapa ini ya beberapa peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk trading. Jadi ya kita lanjut dulu aja. Nah makanya saya juga tanya teman-teman juga nih, kalau teman-teman memang apa namanya nggak ada request khusus dari saya juga merasa sudah cukup ya secara review peluang, ya udah kita bisa cukupkan untuk live trade-nya teman-teman. Tapi ini saya mau bikin ini dulu, bikin trading plan di Euro JPY dulu ya, sabar. Ini masih saya bikin nih. Habis ini saya rilis di channel.
Tapi wait teman-teman, ini saya belum entry, masih lihat pergerakannya di Euro JPY. Nah ini kalau tadi udah ada yang entry, ini masih floating minus. Tapi analisanya sama ya, sama. Saya melihat ini masih ada kemungkinan dia untuk lanjut naik. Dapat harganya malah lebih bawah. Bitcoin malah turun, bos. Bitcoin malah turun. Oke, habis ini kita coba ini ya, kita coba cek. Yang penting gini, yang penting tetap kita pasang ini ya, pasang batasan resiko ya. Jadi kalaupun memang Bitcoin turun, ya kita akan stop loss, sudah kita batasi resikonya atau kerugiannya. Oke, untuk Euro JPY ini sudah saya screenshot, tinggal saya share. Baik, Euro JPY, TP-nya, TP1 ada di 17800, TP2 ada di 178.444, SL ada di 177.100. Saya akan share juga di Signal Live Trade pagi ini. Euro JPY. TP1-nya ada di 178, TP2-nya ada di 178.444, SL di 1.700. Risiko dengan memasang SL. Oke, sudah ya, sudah saya share di grup teman-teman. Goldnya running profit, ya masih running profit. BTC, tadi ada yang bilang BTC-nya running ini ya. Wait, kita cek dulu. Oh iya, dia masih merespek ini ternyata ya, masih respect apa nih, trendline ini teman-teman. Ya semoga nggak tembus ini, nggak tembus trendline yang bawah ya. Semoga nggak tembus ini. Terus dia nanti bisa naik lagi. Oke, saya akan hold sesuai trading plan aja ya, karena sudah pasang batasan resiko dengan toleransi atau referensi cukup bagus ya. Nah, ini kan masih di bawahnya, masih ada spare toleransi, jadi ya udah nggak masalah. Kalau sampai ini ditembus ya kemungkinan dia bisa turun sampai 103. Atau kita bisa cek dari sini juga. Nah, bisa turun sampai ya benar 103 ini. Next targetnya kalau emang dia kuat turun. Tapi selama dia belum kena SL, belum breakout ini ya udah saya akan wait dulu ya. Sesuai trading plan yang tadi udah diambil. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Berarti pagi ini kita ketambahan ada peluang di Euro JPY dan BTC USD. Yang DU dan EU running profit loh ini teman-teman. Tapi belum pasang SL plus ya, baru running 250 poin. Kalau sudah running sekitar 400-500 poin nanti kita bisa mulai pasang SL plus. Oke.
Next saya akan review di US 100 ya. Ini salah satu instrumen yang cukup menarik dipantau. Nah, ini. Ya, US 100-nya dia masih tertahan di area yang kemarin kita gambar, teman-teman. Biasanya setelah earnings, ya, setelah laporan-laporan ini keluar, market itu kayak ini. Teman-teman, kalau ada nggak yang pernah ini, pernah terjun di saham Indonesia? Boleh dong, coba komen di ini, di chat. Izin live, Prof, mau berangkat kerja. Oke, silakan, Bose. Nggak masalah. Dan yang ada nih, yang ada di sini nih. Ada yang ini nggak? Yang pernah terjun ke saham cukup lama. Pertanyaan saya adalah, biasanya tuh harga emiten tuh turun ketika apa? Satu ciri khas yang ini, yang sangat apa ya, sangat gampang kita temui. Saya belum, oke, nggak masalah kalau belum. Yang sudah aja, yang sudah. Ada yang mau sharing? Pamit, oke, silakan, Bos Steven. Nah, betul, Bos Kiting. Mantap. Tapi sorry, belum dapat kaos ya. Kaosnya nanti kalau ada kuis-kuis yang lebih seru. Ya, setelah bagi dividen itu biasanya eh, apa pergerakan harganya itu dia akan turun dulu. Biasanya dia akan turun gini, nggak lama setelah itu, mungkin seminggu 2 minggu, mereka mulai naik lagi harganya. Karena memang memang yang diincar itu adalah harga orang tuh akan akumulasi menjelang dividen. Ya, kalau menjelang dividen kayak gini nih, dia akan naik dulu. Nah, baru setelah bagi dividen dia turun. Nah, setelah itu akan akumulasi lagi. Konsep yang hampir mirip, hampir sama sebetulnya juga ada di sini di US Market Index. Nah, biasanya setelah laporan-laporan perusahaan dirilis, biasanya ini bisa ini akan ada pergerakan koreksi kecil dulu, bikin bottom kecil. Nah, setelah itu mulai naik lagi. Jadi ini merupakan pertanda bagus sebenarnya kalau dia tertahan di sini, dia bisa turun. Apalagi ini udah mulai masuk bulan November ya, quarter 4, ya ini bisa lanjut naik lagi seperti ini teman-teman. Jadi wait and see dulu, jangan keburu nge-sell, kita tungguin buy-nya aja ya, seperti itu. Untuk US Index update dari saya simple, singkat saja seperti itu. Semua instrumen berarti sudah ya, kita sudah bahas gold, sudah bahas major pair, cross pair pun juga sudah kita bahas, indeks-indeks saham pun juga kita sudah sempat ulas secara singkat. Karena kalau indeks saham ini mirip-mirip teman-teman, mau dicek di US 500, nah mirip harganya ya. US 30 juga mirip. Ya paling kalau kita bahas di yang non US ya ada Nikkei, ada CR40, FTSI dan seterusnya, ini ya sedikit berbeda. Oke, ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, ya saya kasih kesempatan dulu lah. Ada nggak ini yang mau mau bertanya dulu? Sembari kita lihat goldnya nih, ya goldnya mulai menunjukkan arahnya. Semoga bisa lanjut turun. Oh sorry, keganti. Nah, semoga bisa lanjut turun dan berakhir TP ya. Nggak kena gocek lagi semoga. Nanti juga saya akan pantau kalau pas saya standby ada signal-signal scalping, saya akan rilis di channel juga. Gue sih kalau gold bias digeser nggak asalnya, maksudnya gimana? Ini level SL ini. Ini sistem trading sudah baku, jadi untuk stop loss saya nggak akan geser-geser. Kecuali kalau sudah running cukup jauh, ya paling saya SL plus. Ya, bukan mengganti levelnya, tapi saya bikin SL plus. Oh bisa, oke oke. Ya kalau ikut yang tadi, yang ini kan sistem trading pivot point ya, ini pakai pivot point. Ini sudah baku, jadi stop lossnya di sini. Kalau mau digeser, ya nanti kalau harga sudah running ya sampai sini misalkan, nah stop loss ini dipindah aja ke sini. Nah seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Mulai Rabu pagi mungkin saya akan live di TikTok sekalian mungkin teman-teman. Cuman ini lagi saya prepare nih. Akun saya juga kayaknya baru baru banget bisa mulai ini live.
supaya live-nya nggak cuma di Zoom aja ya. Oke, makasih Bose. Siap, sama-sama. Ya, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan ya, thank you yang sudah bergabung selama kurang lebih 90 menit. Oh, bentar, ini ada yang komen live YouTube. Pengennya gitu ya, pengennya. Live-nya di mirror ke YouTube juga, tapi coba nanti saya akan minta bantuan tim. Karena kalau YouTube ini kan harus, apa namanya, mirroringnya itu loh. Kalau di laptop saya yang saya pakai sih, ini saya pakai dua, dua device ya di rumah ya, ada dua laptop. eh, Bisa sih satunya saya pakai untuk ini ya untuk live di YouTube, satu di TikTok. Nah, kita pakai Zoom juga. Coba nanti saya akan prepare dulu teman-teman supaya lebih bisa menjangkau juga. Dan by the way, teman-teman yang masih pemula ya, yang masih baru gabung ke NS, kemudian mungkin juga pengen bertanya cara analisa, basicnya seperti apa, ya ini silahkan ditanyakan aja nggak apa-apa ya karena kesempatan pagi ini ya ini juga bisa menjadi kesempatan buat teman-teman yang pengen belajar. Memang mungkin nggak yang sistematis ya karena saya akan menjelaskan berdasarkan apa yang teman-teman tanyakan, apa yang teman-teman bingungkan. Kalau mau struktur sistematis ya kita ada fasilitas yang lain. Ada private mentoring, itu juga ada. Atau mungkin bisa ketemu sharing pas table talk. Atau teman-teman bisa juga pelajari di YouTube, YouTube-nya NS. Ya, silahkan ditonton. Kalau ada kebingungan pas live pagi seperti ini, bisa ditanyakan aja, nggak apa-apa. Saya akan share ke teman-teman. Ini jadi radio NS yang bagi-bagi ilmu. Mantap, Prof. NS itu apa ya, semi-semi charity soalnya, teman. Di tempat lain saya nggak tahu sih, teman-teman yang lebih pengalaman ya. Karena kalau saya pribadi jujur, eh, dari 2019 itu join di NS, teman-teman. Sempet sebelum itu saya mampir ke tempat lain, tapi apa ya, beda ya. Feel vibes edukasinya, vibes untuk real life trade-nya itu beda. Makanya ya udah, sampai akhirnya ya ini jadi tim NS. Ya saya nggak tahu, teman-teman bisa memvalidasi lah. Menurut saya ini sarana kita untuk bisa berbagi ilmu, sharing banyak hal. Saya pun juga akan terus belajar ya, termasuk fundamental yang jadi segmen yang mungkin selama selama ini di NS dulu-dulunya ya belum terlalu oke. Ini saya pelajari supaya makin oke. Bahkan harapan saya pribadi pun eh, fundamental ini nanti bisa menjadi saya convert ke sistem trading yang lebih jos lagi gitu loh. Jadi nggak cuma sebatas wawasan, sebatas berita, tapi bisa diimplementasikan dalam dalam bentuk sistem trading. Nah, harapan saya pribadi seperti itu. Meskipun ya mungkin saya paham ya, kalau kalau fundamental tuh relate-nya lebih ke swing trade. Kalau untuk scalping ngapain pakai fundamental? Scalping udah buka chart aja 5 menit, 1 menit cukup. Kalau kalau fundamental ya lebih ke mungkin di daily atau di apa namanya, hampat lah paling nggak itu bisa. Ya semoga teman-teman nyaman ya, nyaman kerasan. Kita ada update Outlook 3 kali sehari sekarang. Semoga bisa bertahan cukup lama juga. Tentu butuh feedback teman-teman. Kalau teman-teman pada semangat ya, semangat selalu, rame gitu ya. Tentu saya yang membawakanmu juga akan semangat ya. Pagi ini saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, goldnya terjun bebas, mantap. Berarti analisanya oke ya. Sistem PP-nya oke, meskipun sistem PP yang kemarin akan kena stop loss, tapi nggak masalah. Namanya sistem trading, ada kalanya kena SL, ada kalanya kita juga TP ya. Nah, sekali lagi yang bertanya, apa bisa di SL Plus? Kalau sekarang bisa-bisa aja, tapi acuan saya biasanya cukup sederhana. Kalau harga, ini saya kasih angkanya aja ya. Kalau dia sudah sampai ke 3972, nah itu bisa mulai pasang stop loss plus gitu teman-teman. Kalau sekarang mau dipasang SL plus karena baru running sekitar 1.500 poin, itu rawan harga balik kena SL plus kita baru turun lagi. Kenapa? Karena eh,
range pergerakan daily gold sekarang ini cukup lebar, teman-teman. Ya, 100 pip, 200 pips itu menurut saya untuk saat ini kecil di gold ya, di gold. Saya bilang di gold. Makanya untuk pemasangan stop loss plus ini atau SL plus ya, jangan terburu-buru juga. Sayang kalau kena SL plus duluan, baru harga mengarah ke level ini, level entry kita. Kecuali ada news. Nanti malam misalkan, kita entry sekarang, harga sudah running profit cukup banyak, terus 30 menit lagi ada news besar. Nah, itu jangan. Sorry, kalau kayak gitu, oke lah kita pasang stop loss plus. Tapi kalau kayak gini, pagi hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, ya jangan buru-buru pasang stop loss plus. Pangli jadi 500 jadi berapa nih? Saya saya izin nih, izin tanyakan ya. Saya foto dulu nih. Ini saya foto. Saya sudah kirim nih ke WhatsApp-nya Pangli, teman-teman. Saya voice note dulu ya. Saya voice note. Pangli Mali, ini di live tweet ada yang kepo. Transaksinya sudah running berapa? Dari berapa dolar jadi berapa dolar? Atau berapa ribu jadi berapa ratus ribu nih? Coba nanti dibikin, coba nanti dibikin di story, story ya di Instagram atau di share di grup aja nggak apa-apa. Thank you Pak sudah bergabung pagi hari ini. Sudah dibaca sama Pangli teman-teman. Siap, makasih Prof. Semangat. Kalau saya tradingnya santai dulu teman-teman, karena eh, memang nggak ada rencana untuk full margin ya. Meskipun ada akun sen, tapi memang itu akun riset ya, nggak yang terus menghambur-hamburkan setiap sen saya. SL-nya geser ke entry level nggak. Kalau saya sih acuannya di 3970 sampai 3972 teman-teman. Kalau baru di harga saat ini belum ya, belum akan geser ke SL plus. Ya itu tadi khawatirnya harga naik lagi kena SL plus baru turun kan sayang. Oke, malah ini malah bahas good lagi. Pamit kerja, oke. Saya kira ini udah mulai masuk jam 8 teman-teman. Biasanya kalau dulu saya di pabrik ya, jam 8 kurang 15 tuh sudah mulai jalan-jalan di lantai produksi. Terus apa namanya? Mulai ngecek-ngecek persiapan running produksi. Kalau tadi Bos Lukas sudah ada di kantor ya malah sudah running duluan. Jadi jam 7 udah ini udah apa? Udah running produksinya. Kata kata orang dulu tuh biar nggak dipatok ayam ya itu pepatah yang relevan ya menurut saya sampai sekarang. Termasuk kita live pagi bisa dapat peluang juga itu termasuk bentuk apa ya, bentuk mencari cuan dari sedari dini apa ya, sedari dini sepagi mungkin. Kita ketemu lagi nanti siang teman-teman ya. Thank you sudah bergabung. Happy selalu pokoknya ya, happy selalu. eh Apalagi ya, ya happy happy profit lah ya, happy running profit. Pokoknya tetap pasang batasan resiko kalau trading, eh, dan diambil ilmunya. Ingat ya, trading itu perlombaan maraton, bukan sprint, bukan cepet-cepetan siapa yang paling cepat profit, siapa yang paling banyak profit. Yang sering ke saya nggak cuma satu dua orang, ada puluhan orang ya. Nanti siang saya akan ketemu lagi dengan salah satu, ya saya nggak tahu, kemungkinan jadi calon member NS juga. Pernah apa ya, pernah rungkat di trading ya manual, ya robot-robot yang scam. Jam 10 saya ada janji. Nah, dia pun juga sempat ikut di beberapa tempat. Ya, tapi itu kena iming-iming pamer profitnya tok. Ya, ya itu fakta yang mungkin nggak banyak orang atau nggak banyak influencer share ya bahwa ternyata untuk apa ya untuk konsisten ngelipetin duit itu nggak gampang. Ya, saya pun sampai saya pribadi pun juga riset. Kalau saya nggak riset ya saya nggak tahu. Maksudnya kenapa saya riset ya karena saya sadar bahwa nggak gampang untuk konsisten menghasilkan profit apalagi yang sampai puluhan bahkan ratusan persen setiap harinya. Nah, itu dia fakta yang harus kita terima dengan lapang dada sehingga yaitu kalau kita trading harus pakai batasan resiko dan jangan all in.
Thank you ya yang buat sharing. Kita ketemu lagi nanti siang, nanti malam, dan tentu besok pagi juga kita masih ada update atau outlook harian. Saya pamit undur diri dulu. Yang bekerja, silahkan bekerja dengan semangat, dengan smile, happy selalu, dan cuan selalu ya. And straight, consistent anytime, anywhere.